Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengumumkan rilis penangkapan dan penahanan perkara pengembangan penyidikan tangkap tangan suap Gubernur Maluku Utara AGK dengan tersangka MS alias Ucu. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bapak Asep. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Jubir, Mas Desa, dan yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan jurnalis. Izinkan saya membacakan press release penangkapan dan penahanan perkara pengembangan penyidikan OTT suap Gubernur Maluku Utara AGK dengan tersangka MS alias Ucu. Pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, kemarin ya, malam, sekitar pukul 19.30, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka MS alias Ucu, di mana tersangka MS alias Ucu diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada AGK selaku Gubernur Maluku Utara periode 2019-2024 terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan pengurusan perizinan di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diduga dilakukan oleh tersangka MS alias Ucu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 65 ayat 1 KUHP. Adapun kasus posisi perkara ini adalah sebagai berikut. Pada periode menjabat selaku Gubernur Maluku Utara tahun 2019-2024, tersangka MS alias Ucu memberi uang kepada AGK selaku Gubernur berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa dan pengurusan perizinan di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan total sebesar 7 miliar rupiah. Untuk nilai 7 miliar ini nanti masih bisa berkembang ya rekan-rekan selama proses penyidikan karena kami juga tentunya akan menggali kembali. Kemudian pemberian uang dari tersangka MS alias Ucu kepada AGK selaku Gubernur dilakukan baik secara tunai kepada AGK maupun melalui ajudan-ajudannya. Jadi dititip ya. Jadi ada kadangkala langsung ke AGK, ketemu AGK. Kalau tidak ketemu atau memang diperjanjikan ya, artinya sebelum penyerahan ada komunikasi, nanti siapa yang menerima gitu ya, titip saja seperti itu. Nah, itu dititip kepada ajudan-ajudan AGK. Dan juga melalui transfer ke rekening keluarga AGK. Kemudian lembaga atau pihak yang terafiliasi dengan AGK serta perusahaan yang terkait dengan keluarga AGK. Jadi banyak tempat atau banyak cara gitu ya. Bisa langsung, bisa melalui ajudannya, bisa juga melalui perusahaan-perusahaannya atau pihak-pihak terafiliasi. Bisa juga melalui keluarganya. Jadi itulah pihak-pihak yang sudah kami identifikasi menerima atau menjadi perantara setoran uang dari saudara MS ini kepada AGK. Pemberian uang oleh tersangka MS alias Ucu kepada AGK berkaitan dengan satu proyek Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara. Jadi proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR, nah salah satunya melalui saudara Ucu ini. Kemudian pengurusan izin IUP operasi produksi PT Prisma Utama di Provinsi Maluku Utara. Kemudian yang ketiga, pengusulan penetapan wilayah izin usaha pertambangan WIUP Kementerian ESDM Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Gubernur, yaitu saudara AGK sebanyak setidak-tidaknya 37 perusahaan
melalui tersangka MS alias Ucu selama periode 2021-2023 tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2018 dan keputusan Menteri ESDM nomor 1798 K 30 MEM 2018 tentang pedoman pelaksanaan penyiapan, penetapan dan pemberian wilayah izin usaha pertambangan. Jadi ada rekomendasi ya, jadi gubernur itu rekomendasi untuk melengkapi pengurusan izin ke SDM. Nah, inilah rekomendasi inilah yang menjadi bargaining untuk melakukan atau meminta sesuatu atau suap. Kemudian dari usulan-usulan penetapan wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP yang diajukan ke Kementerian SDM RI melalui tersangka MS alias Ucu, 6 blok yang diusulkan sudah ditetapkan WUP-nya yang oleh Kementerian SDM Republik Indonesia tahun 2023 yaitu blok KAF, blok FOLI, blok Mariomoy 1, blok Pumlanga, blok Lilip Sawai dan blok Wailukum. Dari 6 blok tersebut, 5 blok diantaranya sudah dilakukan lelang wilayah izin usaha pertambangan WIUP, yaitu blok KAF, blok FOLI, dan blok Marimoy 1, blok Pumlanga, dan blok Lilip Sawai. Dari 5 blok yang sudah dilakukan lelang, 4 blok sudah ditetapkan pemenangnya oleh Kementerian SDM, yaitu blok KAF, FOLI, blok Marimoy 1 dan blok Lilip Sawai. Atas perbuatan tersebut, tersangka Muhaimin Syarif alias Ucu dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Pak Jubir. Penyidikan. Rekan-rekan, silakan bagi yang mau bertanya terkait perkaranya. Pak KPK melakukan penangkapan ini karena mengetahui beliau ini mau kabur. Karena kan kalau berdasarkan pernyataan Pak kedua, istrinya Muhaimin Syarif, Olivia Bahmid, berkali-kali dipanggil dalam kasus ini. KPK juga pernah bilang bahwa dia mengetahui aliran dana suap ke gubernur. Mas Chandra dan Mas Mario, pertanyaannya terkait perkara yang saat ini sedang kita konvers. Dari Mas Chandra, ini saudara MS atau Ucu ini ditangkap. Ini di wilayah Banten. Apakah ini karena mau kabur atau bagaimana? Jadi begini, sedianya yang bersangkutan itu kami panggil itu waktu itu bersamaan dengan Kepala Dinas Pendidikan ya, kalau tidak salah. Ya, nah, beberapa waktu lalu lah. Ada kan konversi juga di sini nih. Nah, dipanggil untuk kita sama-sama lakukan penahanan. Tapi yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian beberapa kali juga kita panggil yang bersangkutan tidak hadir. Lalu dari sana karena memang sudah 2 kali juga kita panggil tidak hadir, kami coba trace keberadaannya, itu juga tidak ada di Maluku Utara. Dari Maluku Utara. Makanya kami dengan situasi seperti itu ada kekhawatiran tentunya, ya kekhawatiran, dan juga dengan statusnya sebagai tersangka, kami coba untuk mencari, dan alhamdulillah tadi malam gitu sudah pencarian sudah lumayan lama. Tadi malam kami dapat keberadaannya, kami ketahui keberadaannya dan kami jemput yang bersangkutan di wilayah Banten. Betul ya, di wilayah Banten. Kemudian terkait dengan istrinya, saudara OB. Nah, ini ada berkali-kali diperiksa, kemudian juga terkait dengan
penyampaian ya atau aliran dana kepada gubernur, kenapa ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Jadi begini, kita masih menimbang terkait dengan peran-peran yang dilakukan oleh dia. Karena untuk ditetapkan sebagai tersangka itu harus ada juga dia mens reanya atau niat jahatnya di situ. Apakah dia tahu gitu ya untuk pemberian sejumlah uang atau aliran dana itu memang dia benar-benar membantu yang secara sadar gitu ya, tahu bahwa suaminya ini melakukan tindak pidana atau tidak. Kita sedang mendalami ini, mohon ditunggu saja Mas Chandra. Apanya? Oh enggak, ini kan ada aliran dananya sementara dia berikan itu. Ini makanya sedang didalami apakah memang sebetulnya dia melakukan itu secara pribadi atau dia misalkan tidak mengetahui, ini hanya karena ini kan suaminya yang diminta tolong sama suami. Itu yang sedang kita dalami. Dan syukur-syukur kalau memang nanti ada informasi seperti itu, kasih tahu kepada kita. Biar kita segera memutuskan untuk itu. Kemudian mengapa hanya beberapa yang ditersangkakan, sedangkan ada beberapa pemilik perusahaan ya, yang tadi disebut namanya saudara A, itu beberapa di RUT ini. Jadi kami juga sedang mendalami. Di samping ini perkara ini kan pernah saya jelaskan. Jadi ketika ada konsepnya suap, ada gratifikasi, ada juga konsepnya itu pemerasan. Nah ini kategorinya kita sedang pilah-pilah. Kalau yang pemerasan, misalkan begini, dia mengajukan izin usaha, lengkap nih, persyaratannya lengkap, semuanya lengkap. Tetapi sama si penyelenggara negara ini, sama Pak AGK ya Pak Gubernur ini, tetap aja nggak dikabulkan gitu, padahal sudah lengkap, nggak dikabulkan. Dia bilang, ya kalau nggak ngasih sesuatu saya nggak kabulkan. Nah itu beda gitu. Dengan dia yang memang tidak lengkap, lalu datang ke PN-nya, Pak, ini tolong dikabulkan, ini kamu kurang, ya. Yang ada kami seperti itu, yang mohon Bapak kebijakan, nah ada sesuatu. Jadi ada timbal balik. Ada yang diharapkan meeting of mind-nya, pertemuannya itu ada yang dia harapkan dari si penyelenggara negara, termasuk juga kurang dan lainnya, ada juga sesuatu yang diberikan gitu. Jadi itu yang sedang kita dalami. Jadi tentunya kalau memang itu kita temukan konsepnya atau itu lebih kepada suap, ya kita tangani dua-duanya. Kalau itu pemerasan, ternyata ini sudah melengkapi persyaratannya dan lain-lainnya, sudah beretikat baik, tapi tetap juga tidak dikeluarkan izinnya dan lain-lainnya, dipaksa oleh penyelenggara negara. Nah, dalam konsep pemerasan, itu si yang diperas tidak kena. Itu yang sedang kita dalami. Kemudian terkait pertanyaan Mas Mario, ini TPPU dari saudara ini. Jadi nanti begini Mas Mario, untuk saudara MS ini, sini ya, kita lihat lagi, pasal yang dipersangkakannya adalah pasal 5 ayat 1, huruf A atau huruf B, dan pasal 13. Ini adalah pemberi, ya, pemberi suapnya. Jadi TPPU itu dikenakan kepada dia yang, kalau disuap ya, dia yang penerima suapnya. Tapi kita juga sedang dalami, karena dia akan menguruskan izin. Apakah dia juga memang terima dari yang lain gitu, seperti itu. Tapi sementara kalau hubungannya dengan AGK, ya AGK Gubernur, dia yang suap. Nah, yang uang hasil tindak pidana korupsi inilah yang nanti akan di TPPU-kan gitu. Ya. Jadi kalau misalkan dia melakukan korupsi, ya yang pelakunya ini yang menerima sesuatunya ini, seperti itu. Kemudian belum melihat adanya hubungan kasus AGK dengan anggota dewan dan lain-lain, karena sementara di perkara ini
perkara ini, Mas Mario. Jadi hubungannya ketika pengeluaran rekomendasi, karena izinnya sendiri ini kan ada di Kemen SDM. Jadi perkara ini lebih banyak atau lebih utama kepada perannya Pak AGK selaku gubernur. Nah, beda dengan nanti yang sedang kita dalami juga di proses-proses pengadaannya, karena ini tidak hanya izin, di sini ada proyek di Dinas PUPR dan lain-lain. Nah, itu menyangkut tentunya ada proses-proses di legislatif tentang penentuan jumlah anggaran di banggarnya ya, banggar sana untuk proyek-proyek yang ada di provinsi. Nah, tentu itu akan kita dalami. Nah, kalau yang ini memang lebih banyak kepada proses penerbitan rekomendasi terkait dengan izin. Tapi tentunya akan kita dalami, Mas Mario. Kemudian terkait dengan Harita Group atau HG ini kayaknya sudah yang kesekian kali yang ditanyakan ke saya oleh Mas Mario. Kita juga awal sudah sampaikan bahwa kita sedang melakukan pendalaman terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan atau proses-proses dari perizinan atau apapun kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh HG ini di wilayah Maluku Utara. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah ada kesamaan antara yang dilakukan AGK dengan RW? Ini kan sama-sama memberikan izin ya, memberikan izin eksplorasi tambang. Sejauh ini ya, baik yang saya ketahui di perkaranya RW maupun yang saya ketahui di perkaranya AGK ini berbeda. Kalau AGK itu langsung, artinya ketika mengeluarkan putus gitu, diberikan sesuatu putus di situ. Kalau RW tidak. Dia ketika mengeluarkan itu, izinnya itu dia mintanya per metrik ton. Jadi dari hasil eksplorasi itu setiap metrik ton ada nilai yang harus diberikan kepada saudari RW. Nah, ini beda. Kalau ini langsung putus. Jadi keluarkan sekian putus. Jadi tidak berlanjut perhitungannya. Demikian mungkin Mas Mario bisa kami sampaikan. Pak Asep, ini kan karena Pak Asep tadi belum menyebutkan masa penahanan ya Pak. Oh, betul. Hari ini dilakukan penahanan, langsung kami lakukan penahanan. Mungkin tadi terlewat sama saya, nanti nanti mulai hari ini sampai 20 hari ke depan, ya. Kalau ditanya sampai tanggal berapa, ya mulai hari ini tanggal 17 sampai Agustus, 20 hari ke depan. Tanggal berapa? 5 Agustus. 5 Agustus. Nah, kalau tidak percaya sampai tanggal 5 Agustus, hitung sendiri. kalender. Nah, itu. Pokoknya 20 hari ke depan gitu. Itu Mas Jamal ya, oke? Ini perkara ini ya, karena ada sesi lain lagi nih. Di sini kan dijelaskan bahwa Gimana Mas Niam? pengurusan wilayah usaha pertambangan ke Kementerian SDM ya gitu ya. Ya. Sementara di situ juga disebutkan bahwa ini tidak sesuai dengan prosedur gitu. Nah, ketika tingkat kementerian mau melakukan hal yang di luar prosedur kayak gini, apakah KPK juga udah mengendus ada aliran dana pengurusan izin atau wilayah IUP itu ke Kementerian SDM gitu? Karena beberapa waktu lalu juga KPK udah manggil ya pejabat SDM, kayaknya ada beberapa gitu. Udah itu aja. Oke. Selamat sore Pak Asep, Mas Tesa, saya Dani dari Bisnis Indonesia. Pertanyaan saya satu aja, masih terkait dengan tadi soal pemberian WIUP dari melalui Muhaimin Syarif ya gitu, rekomendasi dari Gubernur AGK. Pak, tadi kan disebutkan sejumlah blok WIUP ya gitu yang istilahnya dalam tanda kutip diloloskan Muhaimin Syarif ke AGK gitu. Nah, ini apakah blok pertambangan ini salah satunya yang belum lama ini diumumkan oleh ESDM lelangnya, kalau nggak salah sekitar sebelum pemilu Pak, sekitar sebelum 14 Februari kalau nggak salah ada rilis dari KPK soal
KPK sedang menyoroti kasus di Maluku Utara gitu Pak. Nah dibilangnya kenapa saat KPK menyoroti kasus di Maluku Utara ini ESDM meloloskan beberapa blok izin usaha pertambangan gitu. Tadi sempat dijelaskan sama Pak Asef beberapa blok WIUP-nya itu apakah termasuk itu yang dimaksud oleh rilis KPK sebelumnya. Terima kasih. Asep, belum ganti namanya. Tentang pemberian suap dari Pak Muhaimin ini atau Pak MS dia kan kepada keluarga salah satunya, ini bisa diperjelas Pak kepada istri atau kepada anak. Kalau di fakta persidangan kan bahwa si Torik ngasih uang sekitar Rp 2,5 miliar kepada dari Haji Romo gitu. Ini tindak lanjut gimana? Terus juga kan ada penyitaan di daerah Cikarang sama Bekasi gitu. Terus juga sebelumnya kan Bapak bilang tadi ada rekomendasi meloloskan ke Kementerian SDM. Sebelumnya Direktur Hilirisasi Investasi Hasim Daeng ini nasibnya gimana Pak? Kan katanya dia salah satu pihak yang meloloskan rekomendasi dari AGK di pusat atau juga bakal ditetapkan tersangka. Terus kasus ini sebenarnya ada beririsan nggak Pak dengan laporan Jatam beberapa bulan yang lalu yang Pak Bahlil? Itu gimana Pak? Kan itu aja saya kembalikan. Ada lagi rekan-rekan? Mas Dani, apa Mas Dani? Satu lagi dong Pak, izin. Ini saya pengen tanya aja kalau misalkan tadi ada yang menanya soal apakah ini ada irisannya dengan laporan kepada Menteri Investasi. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya ini beberapa saksi yang dipanggil ini ada irisannya dengan beberapa partai politik Pak. Misalkan Pak Muhaimin Syarif sendiri ini kan diketahui salah satu mantan pejabat di Partai Gerindra gitu. Udah gitu siapa namanya Tarik Kasuba anaknya AGK, terdakwa AGK itu juga mantan caleg dari Gerindra, dan kemarin itu salah satu saksi yang dipanggil dan berdasarkan hasil riksa yang diungkap ya Pak ya atas nama saksi Helmi Jen itu dibilangnya diperiksa terkait dengan aliran dana atau enggak kepemilikan aset AGK. Nah Helmi Jen ini penelusuran beberapa rekan-rekan wartawan ini adalah politisi dari Partai Golkar gitu. Nah ini apakah ada irisannya dengan kepentingan partai politik tertentu Pak? Terima kasih. Sudah ya? Belum? Ada lagi? Nah. Terima kasih. Pertanyaan tambahan tapi banyak juga ternyata nambahnya. Mas Niam, ini pengurusan ke SDM apakah sudah mulai akan dilakukan pemeriksaan ke arah sana gitu ya, SDM. Tentu kita juga sedang mendalami itu, tetapi yang jelas kalau di perkara ini ya fokusnya itu karena ini kan suapnya itu suap terhadap pemberian rekomendasi. Jadi yang harus ada rekomendasi dari gubernur gitu ya untuk pengurusan itu. Nah kami ya tentunya juga tetap mendalami apakah juga ini sudah lengkap atau tidak. Jadi kalau tidak dikeluarkan atau tidak diterbitkan rekomendasinya maka tidak bisa diajukan ke Kemen SDM. Tapi kan tentu juga di Kemen SDM itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya syarat administrasi yang harus dipenuhi ya. Itu termasuk yang didalami oleh penyidik juga. Gitu. Jadi tidak hanya rekomendasinya. Nah, walaupun di sini suapnya memberikan sesuatu kepada gubernur melalui Pak MS ini untuk dapat rekomendasi. Tapi kita cek juga ini penerbitan atau pengurusan WIUP ini. Itu ya Mas Niam. Kemudian Mas Dani, untuk beberapa blok yang disebutkan tadi ada namanya ya. Salah satunya blok KAF ya, FOLI dan lain-lain. Nah, ini yang ada pada kami. Nah, apakah blok ini sama dengan blok yang itu? Ya, nanti tinggal Mas Dani cari ya, yang di sana. Apa yang dilelang di sana, apakah sama nggak namanya bloknya dengan ini? Oke, Mas Dani. Kemudian selanjutnya masih dari Mas Dani. Ini apakah ada kaitannya dengan kepentingan parpol? Karena orang-orangnya ini
ada orang-orang parpol gitu ya, ada yang nyalek dan lain-lain, ada pengurus dan lain-lain. Sejauh ini yang kami peroleh ini masih pertanggungjawaban pribadi, pertanggungjawaban personal. Nah tadi seperti putranya Pak AGK itu karena memang juga ada aliran dana ke dia, bukan terkait dengan posisinya di parpol dan lain-lain. Kemudian tadi terkait dengan keluarga, ini keluarga siapa tadi? Mang Dian ya, Pak Mas Rizky, sorry. Sorry, Mas Rizky, ini ke siapa saja? Kepada, ya salah satu ini tadi sudah disebutkan, putranya ya. Nah seperti itu. Tapi ke yang lainnya nantilah ya. Jelas yang itu ya. Kemudian terkait dengan direktur hilirisasi dan lain-lain, ini tentunya informasi yang keterkaitan dan lain-lain dalam pengurusan ini sedang kita perdalam, tapi ini masih dalam proses penyidikan kita ya. Nanti kalau sudah terkumpul informasinya akan kita sampaikan ya Mas Rizky. Oke. Kemudian ada irisan dengan yang dilaporkan oleh Cartam gitu ya. Nah ini hampir mirip ini pertanyaannya dengan yang disampaikan Mas Dhani. Tadi ini ada kan blok-blok yang di ini. Nah nanti dilihat aja tuh per blok itu. Silakan ya Mas Riki ya, dianalisis. Jadi laporan itu masih verifikasi telaah atau udah lidik Pak? Laporan dari Cartam itu? Saya monitor di sidik ya, di sidik nih, sidik belum ada. Ya? Ya. Di penyidikan belum ada ya Mas Rizky. Ya, di penyidikan belum ada. Oke, Mas Rizky. Tadi disela masalahnya sama. Baik. Terima kasih Pak Asep. Kita ke ruang tunggu. Silakan. Tunggu di sini ya sampai selesai semua. Masih tunggu di sini nanti.